Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik kepada kita semuanya, sehingga hati kita tergerak untuk amalan-amalan akhirat. Dan kapan hati kita tergerak untuk amalan-amalan akhirat, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memilih, yang menggerakkan, yang menganugerahkan nikmat ini untuk kita. Dan itu insyaallah adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja, baik orang-orang yang Dia cintai maupun yang tidak Dia cintai. Bahkan orang-orang yang sepanjang hidup tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangkang kepadanya terus, tetap diberikan nikmat yang banyak, yakni nikmat dunia, yang bahkan lebih banyak daripada yang didapatkan oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat akhirat, amalan-amalan akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang Dia cintai saja. Dan pagi ini hati kita tergerak untuk datang ke sini mengamalkan sebuah amalan soleh yang paling utama dalam Islam, bahkan amalan sunnah yang paling utama dalam agama kita. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Maka bagi hari ini kita duduk-duduk santai sambil lesehan, tapi insyaallah kita nanti semuanya keluar setelah 1 jam dalam keadaan sudah menumpuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ikhlas saat datang ke sini, tidak mengharap kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan menjalankan taqwa, menepati taqwa, adab-adab majelis taklim selama kita duduk untuk kira-kira 1 jam ke depan. Para hadirin sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di hari kiamat kelak Allah akan mendatangkan orang yang paling kaya raya di dunia, namun akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka sebentar, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah melihat kemewahan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Maka orang tersebut yang merupakan orang yang paling kaya raya, tapi akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Bukan cuma kaya raya di zaman kita, tapi yang paling kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Kalau di zaman kita sekarang, kita mungkin bayangan kita kepada sosok-sosok seperti Bill Gates, yang punya Microsoft. Bertahun-tahun dia masuk dalam ranking pertama daftar orang terkaya di dunia. Tapi ini lebih kaya lagi dari yang seperti itu, karena yang disebutkan adalah orang yang paling kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Namun akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Dan ketika akhirnya Allah mencelupkannya ke dalam neraka sebentar saja, dan dia ditanya apakah pernah merasakan kemewahan, pernah merasakan kenikmatan, dia mengatakan, ya Allah, demi Engkau, aku tidak pernah melihat kemewahan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Jadi satu celupan siksa neraka itu membuat dia yang merupakan orang yang paling mewah hidupnya lupa dengan semua kenikmatan yang sudah pernah dia rasakan saat di dunia. Sebaliknya akan didatangkan orang yang paling melarat, yang paling susah hidupnya di dunia, tapi kemudian dia menjadi penduduk surga. Maka Allah datangkan orang itu, kemudian dia celupkan ke dalam surga sebentar.
Kemudian ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apakah engkau pernah melihat kemiskinan? Maka dia mengatakan, demi engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan kemelaratan, aku tidak pernah melihat kemiskinan. Subhanallah. Satu celup saja kenikmatan surga, kenikmatan akhirat yang abadi membuat orang yang paling susah hidupnya sepanjang sejarah umat manusia lupa dengan semua kesusahan dan kenikmatan yang telah dia rasakan selama di dunia. Ini menjelaskan bahwasanya nikmat dunia ini sangat kecil. Kesusahan di dunia juga sangat kecil. Maka jangan sampai kita menjual agama kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sangat remeh. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwasanya ketika para penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, Allah datang kepada mereka kemudian mengatakan kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum? Maukah kalian aku beri sesuatu sebagai bonus? Maka para penduduk surga terheran-heran, wahai Tuhan kami, bukankah engkau sudah putihkan wajah kami? Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, engkau sudah hindarkan kami dari api neraka, terus tambahan nikmat apa lagi? Bonus apa lagi yang akan engkau berikan kepada kami? Fakashafal hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim azza wa jal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tirai dan para penduduk surga itu tidak pernah melihat sesuatu, tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih besar daripada kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk bisa dilihat di dunia. Kita enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bertakwa, kalau kita beriman, insyaallah kita akan masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang barangkali sudah kita rindukan. Kita hafal nama-namanya yang indah, kita hafal sifat-sifatnya yang mulia. Setiap saat, setiap detik kita kedatangan nikmat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak pernah melihat dia. Maka pasti tertanam kerinduan yang luar biasa besar kepada siapa ini Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Azizul Ghaffar. Maka saat akhirnya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak heran kalau itu menjadi nikmat yang paling besar, bahkan lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Azza wa Jal, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik di dunia, mereka akan mendapatkan al-husna. Kata para ulama, al-husna dalam ayat ini artinya adalah surga. Jadi bagi mereka yang telah berbuat baik akan mendapatkan husna, surga. Wa ziyadah, dan ada bonusnya. Bonusnya apa? Melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri kepada Tuhan mereka, wajah-wajah itu menghadap atau melihat. Dan ini semuanya menjelaskan kenikmatan besar akhirat. Dan di dunia kita sudah merasakan kebahagiaan hidup bersama orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, anak-anak kita, dan bahkan kesempatan Idul Fitri yang baru saja kita lewati barangkali kembali mengingatkan nikmat tersebut. Sanak kerabat yang dari jauh-jauh datang, kita bahagia bertemu dengan mereka. Dan muncul sebuah pertanyaan, kalau kita begitu bahagia dengan hidup bersama mereka saat masih di dunia, apakah kita bisa berkumpul dengan mereka lagi di surga, di akhirat? Sementara kita menyadari bahwasanya tidak semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Dan mereka yang masuk surga ditempatkan pada tempat yang berbeda-beda. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Dan kita ditempatkan di sana sesuai dengan amalan kita masing-masing. Maka barangkali muncul kekhawatiran, apakah kita nanti bisa lagi menikmati surga dari tingkat yang sama bersama orang tua kita, bersama dengan anak-anak kita. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui bahwasanya
Kalau seandainya ada orang tua kita yang tidak masuk surga, atau ada anak-anak kita yang tidak masuk surga, na'udzubillahi min dzalik, maka hati kita tidak akan galau. Pikiran kita tidak akan kepikiran dengan keberadaan mereka. Karena yang namanya surga itu adalah darun naim, tempatnya kenikmatan. Enggak ada lagi galau, enggak ada lagi resah, enggak ada lagi pikiran-pikiran yang membuat kita stres. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka rasa iri dengki, rasa galau, rasa resah, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bersaudara, saling mencintai, dan mereka berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang ada di surga sana. Namun kalau seandainya kita bisa menikmati surga, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, tentunya itu akan lebih indah lagi. Surga yang sudah indah, wajah Allah yang juga sangat indah, menjadi semakin sempurna nikmat tersebut dengan hadirnya orang-orang yang kita cintai bersama kita di tingkat surga yang sama. Dan alhamdulillah hal itu mungkin, bahkan sangat mungkin kalau kita bisa mewujudkan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk sejenak merenungi ayat ini. Arti ayat ini adalah dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan mereka ke derajat orang tuanya tanpa mengurangi pahala amalan mereka sedikit pun. Dan sesungguhnya masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan. Coba kita bersama-sama renungi ayat ini. Alhamdulillah masing-masing sudah membawa diktatnya. Sekali lagi, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan mereka kepada derajat si orang tua. Kalau memang orang tuanya lebih soleh, amalannya lebih banyak sehingga menempati surga yang lebih tinggi. Tapi pengangkatan si anak tersebut tanpa harus mengurangi pahala si orang tua. Jadi bukan dengan kompromi, misalnya kalau si orang tua di tingkat 3, si anak di tingkat 1, maka kalau ingin bersama-sama, kalau gitu dikompromikan, ayo duduknya semuanya dikumpulkan di lantai 2 saja, di derajat atau di tingkat yang kedua saja misalnya. Enggak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat si anak ke derajat bapaknya atau ibunya di tingkat ketiga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keturunan seorang mukmin meskipun si anak tidak beramal sebaik bapaknya. Jadi ayat ini sesungguhnya adalah hiburan bagi para orang tua, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berusaha maksimal dalam mendidik anak, tapi kok hasilnya belum sesuai dengan harapan. Mungkin sebagian merasakan sedih. Sudah saya carikan sekolah terbaik, saya berikan SPP yang cukup setiap bulannya, sudah diarahkan sedemikian rupa, tapi kok hasilnya masih seperti itu, masih kadang-kadang nakal, masih kadang-kadang jatuh dalam maksiat-maksiat, bahkan maksiat-maksiat yang besar mungkin. Ini hiburannya. Karena selagi orang tuanya beriman meninggal dalam keadaan iman, si anak juga masuk Islam meninggal dalam keadaan Islam, maka insya Allah si anak akan diangkat menuju derajat bapaknya. Sebaliknya si anak kalau seandainya derajat dia lebih tinggi, ini kadang-kadang terjadi. Dalam banyak kasus orang tuanya biasa-biasa saja, tapi justru anaknya yang lebih maju,
dalam urusan akhirat. Lebih soleh, lebih rajin sholat jamaah dan sebagainya. Maka sebaliknya si anak juga bisa memberikan syafaat, bisa memberikan hadiah besar untuk orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini?" Dia merasa amalannya biasa-biasa saja, tidak begitu banyak, tapi kok mendapatkan derajat surga yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bistighfari waladika laka." Wahai fulan, derajat tinggi yang kau dapatkan ini karena anakmu yang soleh itu banyak beristighfar untukmu, memohonkan ampunan untukmu, wahai bapak atau wahai ibu. Maka para hadirin sekalian, kita bisa saling memberikan syafaat. Kita bisa mengangkat derajat orang tua kita di surga. Sebagaimana orang tua kita bisa mengangkat derajat kita di surga. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hadiah terbesar, kebaktian terbesar yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah dengan menjadi anak-anak yang soleh. Hadiah terbesar itu bukan dengan memberikan rumah atau mobil yang mewah untuk orang tua kita. Karena itu semuanya adalah duniawi. Itu semuanya kecil. Bagus, tapi ada yang lebih besar dari itu. Yaitu kalau kita bisa memberikan hadiah atau bingkisan atau kejutan yang paling besar, yaitu di akhirat, dengan mengangkat derajat orang tua saat mereka di surga. Demikian juga kita sebagai orang tua, kita bisa memberikan warisan terbaik untuk anak-anak kita. Dan warisan itu bukan tanah yang luas, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah. Tapi warisan terbaik adalah kesolehan orang tua untuk anaknya. Karena kalau seandainya anak kita tidak bisa beramal seperti kita, maka kita bisa mengangkat derajat mereka saat di akhirat kelak, dan kita menikmati surga dari tingkat yang sama. Maka wahai adik-adikku, wahai para anak-anak, ketahuilah bahwasanya kebaktian terbesar adalah menjadi anak yang soleh. Dan wahai para orang tua, ketahuilah bahwasanya warisan terbaik untuk anak-anak kita adalah kesalehan. Bahkan sebelum itu insya Allah, Allah akan menjaga anak-anak kita saat masih di dunia. Kita barangkali khawatir, kita semuanya meyakini pasti suatu saat akan berpisah dengan orang tua kita. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita, dan barangkali perpisahan itu terjadi saat mereka masih kecil. Kemudian kita khawatir, siapa yang akan mengasuh mereka? Siapa yang akan menjaga mereka? Tapi kekhawatiran itu bisa kita tepiskan kalau kita bisa menjadi seorang tua yang soleh. Karena orang tua yang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Silahkan dirujuk sendiri. Mungkin kita enggak akan membahasnya pada kesempatan pagi hari ini karena waktu yang terbatas. Ada sebuah ayat di surat Al-Kahfi di akhir-akhir tentang kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam, yang mereka menemukan dinding yang hampir roboh di suatu kota milik dua orang anak yatim. Yang dua anak yatim ini dahulu memiliki orang tua yang soleh. Maka Allah menjaga harta karun yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut untuk anak-anak yatim ini sampai mereka tumbuh besar dan bisa mengeluarkan harta karun tersebut. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang soleh itu anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang solehah, para ayah yang soleh enggak perlu khawatir kalau seandainya nanti kita ditakdirkan untuk berpisah dengan anak-anak kita saat mereka masih kecil. Asal kita bisa mewujudkan syaratnya, yaitu menjadi orang tua yang soleh. Enggak perlu khawatir. Allah yang akan menjaga mereka. Nah, dari ayat yang sudah kita sebutkan di depan, kita bisa simpulkan bahwasanya untuk bisa berkumpul dengan orang tua kita di surga dari tingkat yang sama, atau berkumpul dengan anak-anak kita dari
atau di derajat surga yang sama, syaratnya adalah dua. Yang pertama, orang tua beriman meninggal dalam keadaan iman. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, anak-anak kita mengikuti kita dalam keimanan tersebut. Dan mereka juga bisa istiqamah sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari agama Allah. Ini syaratnya. Adapun kalau sampai ada salah satu orang tua kita yang meninggal dalam keadaan kafir, baik itu enggak pernah masuk Islam sama sekali atau pernah masuk Islam kemudian murtad, atau sebaliknya ada anak-anak kita yang tidak memilih Islam, atau mereka pernah masuk Islam tapi kemudian terpental dari Islam, maka jika terjadi demikian, maka kita tidak bisa saling memberikan syafaat lagi. Dan di sini berlaku firman Allah Azza wa Jal, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka bagi mereka tidak bermanfaat syafaat dari orang yang bisa memberikan syafaat. Jangankan kita, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman, kekasih Allah, tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahanda beliau sing asmane sinten? Azar. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan ayahanda beliau di hari kiamat. Dalam keadaan ayahanda beliau ini kotor, kusut masai, berdebu. Maka melihat pemandangan seperti itu, Nabi Ibrahim AS mengatakan, wahai ayahanda, bukankah sudah ananda katakan jangan membangkang, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Azar mengatakan, wahai anakku, hari ini ayahanda tidak akan membangkang kepadamu lagi. Penyesalan saat waktunya sudah lewat. Penyesalan saat waktunya sudah lewat. Pintu taubat sudah ditutup. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih berusaha untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya Allah, Engkau menjanjikan kepadaku untuk tidak menghinakanku di akhirat. Dan ya Allah, kalau Engkau menghinakan ayahandaku, berarti Engkau menghinakanku ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim, inni haramtuha 'alal kafirin. Sungguh aku telah haramkan surga atas orang-orang yang kafir. Ini yang kita yakini dalam Islam. Memang kita harus meyakini Islam yang benar. Sebagaimana semua agama juga punya hal yang sama. Claim of truth. Meyakini bahwasanya agamanya yang terbaik, yang paling benar. Dan kita enggak malu untuk mengatakan bahwasanya Islamlah yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain Islam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW, diyakini oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sebelum ada orang-orang yang nyeleneh yang mengatakan bahwasanya semua agama sama. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan bahwasanya surga diharamkan atas orang-orang yang kafir. Maka wahai Ibrahim, ini aturannya. Dan ayahandamu meninggal dalam keadaan kafir. Dia baru taubat setelah waktunya lewat. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Ibrahim, melihat ke bawah. Maka Nabi Ibrahim melihat di bawah kaki beliau ada seekor hyena, dhikh atau dhabu'. Dhikh adalah hyena, sejenis binatang, binatang buas, mirip singa lah, kira-kira mirip singa, mirip macan, mirip serigala seperti itu. Nanti bisa dilihat kalau ada yang penasaran hyena itu seperti apa, bisa browsing cari sendiri ya. Karena setahu saya binatang ini nggak ada di Indonesia. Mungkin banyak yang belum pernah melihat. Jadi Nabi Ibrahim melihat di bawah kaki beliau ada seekor hyena yang berlumuran darah, yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan hyena itu ternyata adalah perwujudan dari ayahanda beliau yang tadi dijumpai saat hari kiamat tadi itu. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat untuk putra beliau.
Padahal mereka adalah para nabi dan rasul, sementara kita adalah orang-orang biasa. Dari apa yang sudah dipaparkan di depan, kita bisa mengatakan sekilas syaratnya mudah saja. Nggih napa mboten, Bu? Ketoke gampil nggih. Pokoknya yang penting kita bisa Islam. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah Islam. Tinggal mempertahankan bagaimana kita istiqomah di atas jalan ini, jangan sampai ada yang keluar dari koridor Islam. Secara sekilas kelihatan gampang syaratnya. Namun kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kita renungkan lagi, ternyata syarat ini gampil napa mboten? Masih gampang atau gampang-gampang susah atau sulit? Ya mungkin bisa kita katakan gampang-gampang susah. Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada jaminan bahwasanya kita akan terus berada di atas jalan Islam ini. Enggak ada jaminan. Ada orang-orang yang awalnya istiqomah. Ada orang yang dahulu disebut sudah membeli surga dengan karya tulisnya dalam membela Islam. Saking bagusnya karya-karyanya, para ulama mengatakan si fulan ini sudah membeli surga dengan karya tulisnya. Tapi kemudian di akhir hayatnya orang ini karena suka meremehkan orang lain, suka merendahkan saudaranya, akhirnya meninggal dalam keadaan ateis. Ada kisah seperti itu. Jadi nggak ada jaminan bahwasanya kita ini akan bisa terus berada di atas jalan Islam. Dan untuk itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak 17 kali sehari. Tunggu apa niku? Doa yang kita ucapkan dalam setiap rakaat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini kita suka diketawakan sama orang-orang katanya. Lo memang jalan kamu belum lurus kok minta jalan yang lurus. Bukan seperti itu. Kita meyakini bahwa inilah jalan yang lurus. Jalan Islam. Bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang sesat. Tapi tidak ada jaminan bahwasanya kita akan terus berada di atas jalan lurus ini. Maka kita terus memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah, kalau kita serius menghayati doa ini kadang-kadang karena saking seringnya kita mengucapkannya, akhirnya menjadi ritual yang tanpa penghayatan. Ketika lewat doa ini ya sudah kita baca biasa tanpa kita meresapinya, menghayatinya. Ini salah. Padahal doa ini sangat agung. Dan kalau kita berpikir kenapa kita disuruh untuk mengucapkannya setiap sholat, bahkan setiap rakaat sholat 17 kali sehari, pasti ada rahasianya. Ini rahasianya karena ini adalah wasilah, sarana yang akan bisa membuat kita istiqomah di atas jalan Islam insya Allah. Ini jawaban pertama kenapa kita katakan gampang-gampang susah. Karena nggak ada jaminan. Kemudian yang kedua, karena ternyata keluar dari koridor Islam itu tidak harus dengan mencoret kata Islam dalam KTP kita, kemudian kita menggantinya dengan nama agama lain di situ. Keluar dari koridor Islam, murtad itu bisa terjadi dengan melakukan beberapa amalan yang disebut oleh para ulama sebagai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Barangkali KTP kita masih Islam. Tapi karena kita jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman ini, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita sudah berada di luar lingkaran Islam. Sudah berada di luar, sudah murtad, sudah kafir. Dan ini adalah sebuah pembahasan penting yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Semoga bab penting ini sudah pernah dibahas dan dikaji di Masjid Darussalam yang luar biasa makmur ini, Masya Allah.
Kita sering mendengar Masjid Darussalam Purbalingga ini sekarang terkenal Bu ini Bu di seantero Indonesia ini. Dengan berbagai kegiatan taklimnya yang ramai, Masya Allah. Nah kalau belum pernah dikaji nanti minta secara khusus dari ustadz-ustadz yang di sini untuk menyampaikannya. Ustadz kami ingin mempelajari lebih dalam apa saja sih nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu agar jangan sampai kami dan keluarga kami jatuh dalam kesalahan-kesalahan itu. Nah pagi hari ini saya ingin menyebutkan beberapa contoh saja. Salah satu pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama adalah syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah bersama Tuhan yang lain. Itu sudah cukup untuk dikatakan syirik. Jadi syirik itu tidak harus dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan penyembahan kepada Allah sama sekali. Bisa jadi kita masih menyembah Allah tapi bersamanya kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Ini sudah syirik. Bisa dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni takut yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Kalau kita takut pada ular, takut pada macan, takut ketika lewat kuburan karena serem, takut pada jin, ini semuanya adalah rasa takut yang manusiawi. Jenengan ajarih mboten menawi ketemu ulo. Ajarih napa mboten Bu? Nah itu bukan rasa takut yang syirik. Enggak masalah, itu manusiawi. Rasa takut yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan dan cinta. Karena saat kita takut pada ular, pada macan, kita takut tapi kita enggak cinta pada ular, enggak cinta pada macan, enggak mengagungkannya. Berbeda dengan perasaan sebagian orang kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kepada orang-orang yang sudah meninggal. Di saat yang sama takut kualat. Takut ditambah cinta kepada sosok tersebut dan mengagungkannya. Ini adalah cinta yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berikan kepada yang lain berarti kita sudah syirik dalam cinta. Suatu ketika di Masjid Nabawi, saya pernah bertemu dengan seorang jamaah haji yang membawa sebuah buku panduan doa. Ketika saya pinjam dan saya buka-buka, ternyata di buku panduan tersebut ada sebuah doa yang bunyinya, Ya Rasulullah, ajirni minan nar. Wahai Rasulullah, lindungi saya dari api neraka. Meminta kepada Nabi Muhammad SAW suatu perkara yang beliau tidak mampu saat beliau masih hidup. Apalagi sekarang beliau sudah meninggal. Maka ini kata para ulama syirik akbar yang seperti ini. Siapa yang melakukannya bukan orang sembarang orang, seorang muslim yang sedang menyempurnakan rukun Islamnya. Mencari ridha Allah tapi karena ilmu yang terbatas, bisa jadi tanpa dia sadari dia jatuh dalam syirik akbar. Meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang beliau tidak mampu. Melindungi orang dari api neraka nggak bisa beliau. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya kepada Allah, ya Allah, inni a'udzubika minar, sungguh aku berlindung kepadamu dari api neraka. Selamatkan aku dari neraka, ya Allah, bukan ya Rasulullah. Nah ini contoh-contoh syirik seperti ini kalau sampai terjadi maka enggak ada ampunan. Maksudnya kalau kita meninggal di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi yang Dia kehendaki. Maksudnya kalau kita meninggal di atasnya itu yang enggak ada ampunan. Adapun kalau dahulu kita pernah berbuat syirik sebelum kita ngaji, sebelum kita suka dengan ilmu agama ini dan baru sadarnya sekarang, oh dahulu yang pernah saya kerjakan itu syirik.
Kemudian Allah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa taubat. Kembali ke pangkuan tauhid. Kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu pun. Maka dosa syirik kita yang terdahulu juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang dahulu pernah berbuat syirik di zaman jahiliyah. Tapi ketika akhirnya mereka masuk Islam, belajar tauhid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang utama, menjadi pribadi-pribadi teladan, bahkan menjadi generasi terbaik umat Islam. Wah, kalau begitu sama saja dong, berarti kita juga bisa taubat dari syirik. Iya betul, kita bisa taubat, tapi siapa yang jamin kalau kita bisa hidup setelah itu? Bisa jadi Allah cabut nyawa kita saat kita sedang berbuat syirik seperti itu. Maka tetap nggak boleh kita remehkan. Dosa syirik adalah dosa akbar, dosa nomor 1 dalam Islam. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan intisari ajaran agama Islam, yaitu tauhid. Nggak sama dengan berzina, nggak sama dengan berjudi, nggak sama dengan minum-minuman keras. Ini dosa yang spesial. Dosa yang kalau seandainya kita meninggal di atasnya, berarti kita meninggal di atas kekufuran. Ini contoh yang pertama. Dan barangkali kesalahan seperti ini masih dengan mudah kita temui di masyarakat kita. Banyak yang nggak tahu. Contoh yang kedua adalah praktek sihir dan percaya kepada dukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ini sebuah kisah di surat Al-Baqarah tentang pengutusan 2 orang malaikat yang namanya Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari sihir. Jadi Allah berikan kepada keduanya kemampuan sihir. Kemudian beliau diutus untuk mengajari sihir kepada manusia, tapi sebagai ujian. Bukan berarti sihir itu boleh. Maka para malaikat ini mengatakan, sebelum mereka mengajari sihir, mereka mengatakan, kami adalah ujian untuk kalian, maka jangan kalian kufur. Jangan kalian kafir dengan mengikuti ajaran sihir ini. Nanti kalau tetap ada yang ngeyel belajar, baru mereka ajarkan. Kalau ada yang takut gak jadi, berarti gak diajarkan. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah sebuah perbuatan kufur. Karena sihir harus dengan bantuan jin. Tentunya jin kafir. Yang mereka tidak akan mengajari kita, memberikan kita ilmu sihir kecuali kalau ada tumbalnya. Harus ada maharnya. Nah istilahnya sekarang mahar. Kadang-kadang mahar itu dengan membunuh keluarga kita sendiri. Menjadikan keluarga kita tumbal. Dengan menyembah berhala dan lain sebagainya. Itu kalau kita ingin mendapatkan ilmu sihir. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Baihaqi juga mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Datang, Bu. Dukun paranormal kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Maka berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan saya enggak bawa-bawa kecuali hadis-hadis yang sahih saja insyaallah. Niki sanes atur kula. Niki sanes fatwa para ulama. Tapi niki sabto saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Ini bukan penafsiran saya. Bukan pemahaman para ulama, tapi beginilah redaksi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku beriman dan cinta kepada beliau, inilah sabda beliau. Barang siapa yang datang kepada tukang sihir atau paranormal atau dukun, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang baik tidak mengumpulkan antara ngaji, sholat, membaca Al-Quran, zakat, haji dengan sihir. Atau percaya pada dukun dan paranormal. Kemudian di antara pembatal keislaman adalah mengolok-olok
Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok ajaran beliau, apapun itu. Mendengar ajaran Islam diketawakan, diolok-olok, diejek. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah. Apakah dengan Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? Jangan beralasan kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ini redaksi dari firman Allah Subhanahu wa taala, sanes atur kula, sanes fatwa para ulama. Tapi redaksi ayat Al-Qur'an langsung. Dan di antara pembatal keislaman menurut sebagian ulama, karena masih ada khilaf dalam contoh yang keempat ini adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu menurut sebagian ulama membuat kita keluar dari Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wal ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Dan perjanjian antara kami dengan orang-orang musyrikin adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Ini sabda beliau. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu pada zaman kami tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan pelakunya kafir kecuali hanya sholat. Coba perhatikan perkataan beliau ini. Pada zaman kami dahulu, pada zaman sahabat Rasulullah SAW, kami tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan pelakunya kafir kecuali hanya satu, yaitu apa? Sholat. Bapak Ibu sekalian, tidak berpuasa di bulan Ramadan, apa hukumnya? Dosa napa mboten? Haram ya? Parah napa mboten? Parah? Meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang boleh, tanpa alasan yang membolehkan, ini parah. Tapi itu tidak sampai membuat pelakunya kafir, maksiat. Tidak pergi haji padahal sudah mampu. Enggak ada halangan yang menghalanginya untuk berangkat haji, tapi dia malas-malasan enggak mau. Parah napa mboten? Parah. Dosa besar, tapi itu tidak sampai membuat pelakunya kafir. Sudah wajib zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Parah napa mboten? Parah. Tapi itu tidak sampai membuat pelakunya kafir. Tapi meninggalkan sholat, ini membuat pelakunya kafir menurut sebagian ulama. Secara objektif kita harus katakan bahwa ini masalah khilafiyah. Tapi yang mengatakan tidak kafir seperti Imam Syafi'i mengatakan meninggalkan sholat itu tidak kafir. Kafir dalam hadis tadi maksudnya adalah kafir kecil. Tapi Imam Syafi'i berpendapat meskipun tidak kafir tapi tetap harus dibunuh. Itu hukumnya menurut Imam Syafi'i. Yang mazhab fikihnya diikuti oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Jadi para ulama melihat ini adalah dosa yang sangat parah. Meskipun sebagian mengatakan tidak sampai kafir. Tapi adanya sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir, hendaknya membuat kita hati-hati. Jangan sampai ada orang tua kita yang tidak sholat. Ampun ngantos wonten putra-putra kalau kula panjenengan sedaya engkang boten sholat. Meskipun ini masalah khilafiyah. Sekali lagi. Saat ini kalau tanglet Bapak Ibu sedaya nggih, 4 contoh ini masih ada tidak di tengah masyarakat kita? 4 contoh pembatal keislaman yang saya sebutkan tadi. Apakah masih bisa kita temui di masyarakat kita di Indonesia? Banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan bisa jadi masih ada di keluarga kecil kita barangkali. Jadi meskipun kelihatan tadi syaratnya gampang, yang penting kita Islam, anak-anak kita Islam, insya Allah nanti menikmati surga bersama-sama. Sekarang kita mulai berpikir, barangkali sebagian anggota keluarga saya tidak masuk syarat ini barangkali. Ini sebagai pengingat, sebagai tazkir. Bahwasanya ternyata syaratnya tidak mudah. Maka tetap harus ada namanya proses pendidikan. Jangan gampang kayak, syaratnya gampang. Enggak seperti itu.
Harus ada proses pendidikan. Kalau anak salah harus ditegur. Ya. Kalau anak berbuat dosa kecil juga ditegur. Karena dosa kecil akan membawa kepada dosa yang besar. Dosa yang besar bisa membawa kepada kekufuran. Ya. Hati-hati, harus ada proses pendidikan. Ya. Berikan mereka pendidikan terbaik. Kemudian juga doakan mereka. Doakan mereka. Jangan mengandalkan kemampuan kita dalam mendidik. Tapi kita harus menggabungkannya dengan faktor-faktor yang batini. Bukan cuma faktor-faktor yang lahir yang kelihatan, tapi faktor-faktor yang batin seperti mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua punya senjata yang ampuh. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Doaul walid, wa doaul musafir, wa da'watul mazlum. Doanya orang tua, bapak atau ibu untuk anaknya, mustajab tanpa ada keraguan. Kemudian yang kedua adalah doanya orang yang sedang musafir. Sedang safar, bepergian jauh. Di pesawat, di kereta, di kapal, di bis, kendaraan pribadi. Doakan anak-anak kita. Doakan orang tua kita. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Ini semuanya mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala kadang mengatakan, "Inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fis shalah." Kadang-kadang saya sedang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat saya ingat dengan anak-anak saya. Maka saya tambah sholat saya. Coba perhatikan perkataan beliau ini. Kadang-kadang saya sedang sholat, kemudian ingat dengan anak-anak di tengah-tengah sholat. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau menambah sholat beliau. Sujudnya diperpanjang. Agar apa? Agar apa, Pak? Jawaban pertanyaan biasanya adalah agar kita bisa mendoakan mereka lebih banyak. Betul, bagus. Karena kita ini kadang-kadang suka lupa, nggak ingat. Maka mumpung masih ingat, ayo kita doakan. Mumpung ingat. Tambah panjang sujud kita. Tambah lagi doa-doa untuk anak-anak kita, doa untuk orang tua kita. Dan satu lagi kata para ulama, beliau memanjangkan sholat beliau agar dengan sholat yang panjang, dengan sholat yang khusyuk, beliau mencapai derajat orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang tua yang soleh akan dijaga anaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu faktor yang batin yang banyak tidak diperhatikan oleh para orang tua adalah menjadi orang yang soleh sebelum mengharapkan anak-anaknya soleh. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh, jangan cuma mereka yang soleh. Kita harus menjadi orang tua yang soleh dahulu. Berikan mereka makanan yang halal. Jangan dikasih pendapatan yang haram. Ini diantara beberapa faktor pendidikan, penunjang pendidikan yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para orang tua. Yang penting mencari sekolah terbaik, mencarikan universitas terbaik, diberikan kebutuhan setiap bulannya, kosnya. Tapi yang seperti ini kurang diperhatikan. Juga bagus kalau kita memintakan doa untuk anak-anak kita kepada orang-orang soleh. Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li Anas." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan Anas. Yani Anas bin Malik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah." Jadi jangan mintanya kepada Rasulullah SAW, tapi minta kepada beliau untuk berdoa. Jangan minta kesembuhan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita minta kepada orang yang masih hidup untuk mendoakan anak-anak kita. Maka kata Anas bin Malik, dengan kedua tangan saya ini, saya menguburkan 125 orang anak kandung saya.
Anak beliau banyak sekali karena barokah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau kuburkan dengan kedua tangan beliau sendiri sebanyak 125 orang. Buah kurma beliau berbuah 2 kali setahun. Padahal yang namanya buah kurma itu sampai saat ini cuma bisa berbuah sekali setahun saja. Tapi buahnya Anas bin Malik bisa keluar buahnya atau pohon kurmanya bisa berbuah 2 kali setahun. Kenapa? Dengan barokah doa dari Rasulullah SAW. Dan kata Anas bin Malik, dari ketiga doa tadi, saya sudah melihat yang 2. Apa itu? Harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Dan sekarang saya masih menunggu yang satu lagi. Apa yang satu ini, Pak? Masuk surga. Ya, beliau sedang menunggu untuk bisa masuk surga dan insya Allah beliau akan masuk surga dengan barokah doa dari Rasulullah SAW. Para hadirin sekalian, dengan demikian jelas bahwasanya kalau kita ingin berkumpul dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai saat masuk surga nanti, dari derajat dan tingkat yang sama, maka kita harus mempertahankan keislaman kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita dan anak kita juga harus demikian. Islam dan istiqamah sampai meninggal. Maka harus ada kerjasama saling ta'awun untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Harus ada proses pendidikan dan harus ada saling mengingatkan kalau sampai berbuat dosa, kalau harus jatuh dalam maksiat, maka jangan jatuh dalam maksiat-maksiat yang fatal yang membatalkan keislaman kita seperti contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Ini dari syirik. Jangan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang belajar sihir, jangan ada yang datang kepada dukun dan tukang sihir atau paranormal kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Dan juga jangan meninggalkan sholat. Ini perlu saling dijaga, saling mengingatkan sehingga kita semuanya bisa mewujudkan syarat dan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menikmati surga dengan keluarga kita bersama-sama dari derajat yang sama. Ya, sudah jam 8 ya, dan di sini ada pesan permintaan doa dari keluarga Ibu Syarifah rahimahullahu taala yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Senin yang lalu tanggal 4 Juli 2017, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, memberikan kepada beliau derajat yang tinggi di surga dan merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha wa akrim nuzulaha wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. Demikian kita akhiri majlis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.